Oke, siapa dulu semua? Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabarnya pada malam hari ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya yang datang hari akhir pekan itu hari, bukannya udah terakhir Alpa gitu. Oh bukan, kita ada 4 kali lagi pertemuan dan hari ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi. Namun sebelumnya kita angkat dulu satu pujian kita datang kepada Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk di hadirat kita. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Engkau ada di hidupku setiap musim hidupku. Pertolongan anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita naikkan pujian kita dari hati yang paling dalam. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Engkau ada bersamaku. Anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagimu. Katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, melewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Buat malam hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh ada pada saat malam hari ini. Dan Tuhan hantarkan kami di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami percaya itu semua bukan karena kehebatan kekuatan kami, tapi memang rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus,
Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai awal, pertengahan, dan selesainya. Biarlah hanya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dan juga Tuhan buat jemaat-Mu yang belum sampai di tempat ini, Tuhan tibakan di sini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ringankan langkah mereka Tuhan, agar kami bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Mev. Cek. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana, sehat semua? Ada yang sakit hari ini? Oh, karena sehat semua datang ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi persahabatan yang pertama. Namun terlebih dahulu ada yang mau memimpin doa untuk makan dan minum kita? Relawan satu orang? Wih ada. Dari komsil berapa ini? Patin kali. Oke, mari kita berdoa. Kembali kami minta syukur kepadamu Tuhan atas semua kebaikan-Mu kepada kami pada saat ini. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menolong kami. Bapa, inilah kami anak-anak telah berkumpul di rumah-Mu pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan menikmati makanan yang sudah tersedia. Bapa, sebelum kami menikmati, Engkau berkati makanan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Dan begitu juga yang buat saudara kami yang menyediakan, Engkau berkatilah seluruh keluarganya. Dan apapun rencana Tuhan, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kepada kami saja kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Sudah bisa dihidangkan? Silahkan. Nanti maju mundur juga. Ya silahkan dihidangkan. Iya. Ya, untuk sesi persahabatan seharusnya bersahabat, ya, bukan diam-diam. Ya, kami himbau untuk berbicara, boleh silahkan ya. Bukan diskusi tetapi berbicaralah. Iya, selamat menikmati ya. Check one. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus. Waktu sakit hati gundah, air mata tak henti jatuh. Ku berseru dalam doa, Yesus datang kasih-Nya nyata. Ku pegang janji-Mu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Sekarang tubuhku sembuh, hatiku pun jadi penuh syukur. Cek. Agustina tadi mana?
Kok ngapain di atas, Dek? Turun, turun. Sini. Kau sembuhkanku, ku goyang gembira memuji namamu. Ku menari, ku bernyanyi, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, setia sampai selamanya. Oh Yesus, Kau baik, sungguh baik. Kau angkat beban yang berat di hati. Oh Yesus, Kau sembuhkanku, ku goyang gembira memuji namamu. Ameh, mana Pek? Mantap laris ya. Oke Bapak Ibu, sambilan kita makan minum. Boleh satu dari bapak-bapak atau satu dari ibu-ibu nanti yang mau maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu apa yang didapat kemarin ketika akhir pekan Alfa. Yuk, siapa berani? Selain mungkin yang udah pernah maju, boleh juga yang belum. Mari. Apa kira-kira yang kita dapat kemarin pada akhir pekan Alfa untuk berbagi sama Bapak Ibu yang tidak hadir? Iya. Mungkin kemarin suami tidak datang, istri datang, maka istrilah yang menyampaikan hari ini. Mungkin di rumah ragu-ragu kan? Ayo, boleh maju untuk menyampaikan? Ada? Apa yang sudah kita dapat itu saja sampaikan, nggak usah panjang lebar sampaikan karena ini juga butuh hanya di dalam 1 atau 2 menit saja. Ayo, iya. Ya sebelumnya berikan tepuk tangan kepada Ibu Anugrah. Iya santai-santai ya. Oke, 1 atau 2 menit Ibu ya. Enggak sampai 10 menit. Habis cerita orang ini ya.
Shalom bagi kita semua. Saya rasakan yang sudah saya ikut di Alfa kita kemarin. Biasanya saya kalau lama ibadah, saya ngantuk, baru saya bosan. Tapi kemarin itu saya rasakan sayangnya, enaknya saya berdoa terus, saya maunya bernyanyi terus, nggak ada saya rasakan bosan. Jadi maunya saya berdoa terus. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Biasanya saya kalau gereja lama aja setengah jam, saya ngantuk. Ini kayaknya semangat terus hidup, saya merasakan itu. Wow. Itu yang saya dapatkan. Oke, makasih. Wow, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Silahkan kembali ke tempat. Bagaimana? Ada lagi yang lain? Satu orang lagi yuk, bapak-bapak mungkin? Iya, ada? Jangan dihunjuk, satu orang saja. Bapak-bapak? Tidak ada? Ayo, boleh ibu-ibu berarti, bukan bapak-bapak. Ayo mari. Iya, semakin di depan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Yang saya rasakan dan saya dapatkan ketika kita melakukan alfa terakhir itu, apalagi saat berdoa ya, saya merasakan ada ketenangan dalam hati saya, ada seperti beban itu lepas, ada yang berkurang dalam hati, dalam tubuh saya. Selama ini mungkin kita merasa mungkin terlalu berat gitu kan, apalagi hari-hari ini yang dijalani, tapi saya merasakan ada ketenangan, ada damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan, itu saja yang saya rasakan. Haleluya. Iya, terima. Iya. Oke, cukup ya. Itu aja ya, habis soalnya coklatnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang masih ingat tema kita? Ada berapa judul kemarin yang hafal? Ada? Ayo. Siapa saja boleh. Kecuali Bapak Gembala jangan ya. Iya. Sebentar gila. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Satu, ada lagi? Ya, seingat saya itu adalah. Ya. Seingat saja saya itu ajalah. Oke, nggak apa-apa, kita kasih coklat ya. Iya. Ada yang hafal semua? Yang hafal semua judul ada? Selain daripada ini, ada lagi yang mau nambahkan? Untuk jujur. Karena, nah ini. Ada? Siapa? Dihafal. Jangan dibuka buku. Jangan dibuka buku. Oke. Dihafal dong, ada? Oke, dihafal Ibu? Jangan tanya sama aku Bu. Oh, mau nyampaikan. Oh ya, yang hafal semua ini Bu? Satu cuman? Satu. Yang lainnya? Jangan dibacakan, dihafal. Ayo. Melengkapi yang tadi, kan satu cuman itu, melengkapi ayo. Siapa itu Roh Kudus? Iya, Mengapa satu. kita sulit dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa kita sulit dipenuhi Roh Kudus? Tidak ada? Ya wes. Karena sudah mencoba, kita kasih aja Bu ya. Iya, biar cepat habis juga coklat ini. Ada lagi yang mau melengkapi selain daripada itu? Coba, nggak apa-apa. Satu, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Nggak ada Bu. Salah alamat itu. Oh, bukan menit awal, bukan? Nggak ada. Udah, terima kasih ya Bu ya. Iya, jangan ragu-ragu, kembalikan langsung mic-nya. Ada lagi? Oke gini, pertanyaan selanjutnya saya batalkan itu. Saya batalkan. Sesi yang mana yang paling berkesan? Ayo, yang paling berkesan sama Bapak Ibu dan mengapa? Ayo.
Siapakah Roh Kudus? Itu sesi paling berkesan. Iya, bagi saya. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena itu berharga bagi saya. Oh, tepuk tangan dulu. Jawaban yang luar biasa ini ya. Sepertinya baterai mic kita habis. Itu udah habis juga. Udah saya cek tadi. Iya. Selanjutnya, ada lagi yang mau? Selain daripada itu? Yang paling berkesan. Dan mengapa itu berkesan bagi kita? Ada? Tidak ada? Berarti nggak berkesan kemarin itu? Berkesan. Tapi yang mana paling berkesan? Yang mana ya? Lupa ke judulnya. Oke, kita ingatkan sama-sama. Yang pertama, judul pertama kemarin, siapakah Roh Kudus? Judul yang kedua ialah apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, bagaimana memaksimalkan hidup saya selanjutnya. Itu sesi terakhir kemarin. Nah, dari keempat sesi itu, yang manakah yang paling berkesan? Ayo. Bitua. Mana Bitua? Tarat-tarat. Yang mana orangnya? Tarat-tarat. Makin muda kan, Bi? Yang mana paling berkesan? Yang mana? Harus diginikan rambutnya ya. Oke. Aku sebenarnya waktu itu aku merasakan aku memanggil Tuhan. Ada kami 3 orang, 2 orang ini udah ikut bersama dia. Tapi aku karena aku belum bersama Yesus, Tuhan, Yesus. Jadi seperti dipeluknya aku gitu, disitulah aku rasakan bahagia, damai, sejahtera. Sesi apa itu, Bibi? Bagaimana aku dipenuhi oleh Roh Kudus, Bibi ya? Bibi bisa makan coklat? Bisa. Iya, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Siapa itu? Oke. Dari keempat sesi kemarin saya percaya bahwa kita semua merasakan sesuatu, betul ya? Ya, pasti ada hal yang paling berkesan dalam diri kita. Namun mungkin sulit kita mengungkapkannya, betul? Betul. Supaya gampang kita panaskan dulu badan kita, mari kita bangkit berdiri. Oke, biar agak nampak saya sedikit. Iya, karena memang agak sedikit rendah saya ya. Oke, kita gerakkan badan kita ya. Memang hanya tangan saja, tetapi perhatikan ya. Caranya nanti begini, yang pertama, gerakan pertama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, baru tepuk, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bisa? Pemanasan dulu ya, 1, 2, 3, ayo. Oke, begitu ya. Nanti setiap kali pengulangan, kita ulangi sampai 1 dia. Kita kurangi 1, 1. 1, 2, 3, 4 tadi kan. Setelah selesai di bawah, baru kembali ke atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa dihafal? Bisa ya, sampai nanti 1. Tinggal 1. Oke ya? Oke, tolong dilihat siapa yang salah. Oke, kita buat dulu. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu. Oke, langnya 1, 2, 3 ya. 1, 1, 1, 1. Itu versi lambatnya, kita percepat. Oke, siap? 1, 2, 3, ya.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Cek, cek, 1, 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk, nggak ada yang salah. Banyak. Oke, sudah panas ya? Iya, sebenarnya yang panas otak kita yang panas. Iya kan? Nah, karena berpikir. Minum bandrek, siapa minum bandrek? Bahaya kalian itu, nggak kalian bagi kami ya. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang Roh Kudus, kali ini kita akan belajar sesuatu, yaitu tentang iblis. Oke, kita sudah belajar bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia menjadikan kita bagian dari keluarga Allah, memberi kita karunia dan menolong kita mengalami perubahan hidup. Tuhan rindu mencurahkan rohnya kepada semua orang, termasuk kita, supaya kita memiliki kekuatan dan tuntunan darinya setiap hari. Namun ketika kita hidup di dunia ini, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada musuh yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, yaitu iblis. Kalau Roh Kudus ingin menolong kita hidup dalam kebenaran, maka iblis ingin menjatuhkan kita dalam dosa dan kejahatan. Karena itu setelah kita belajar tentang karya Roh Kudus, sekarang penting untuk kita memahami bagaimana kita bisa menolak kejahatan dan tipu daya iblis. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk melawan dan menang atas godaan iblis tersebut. Oleh karena itu, saksikan video berikut dengan fokus. Tolong dimatikan lampu. Ya, ini judulnya, bagaimana saya dapat menolak kejahatan. Hal-hal buruk terjadi karena memang Tuhan sudah merencanakannya. Karena memang dunia ini memang tempat yang buruk. Hal buruk terjadi karena kita berbuat buruk. Kalau kita berbuat baik, pasti hal baik akan terjadi. Supaya kita bisa lihat hal yang baik. Karena kitanya nggak nurut, ceroboh, lalai, gitu-gitu. Bisa jadi pengalaman, jadi kita belajar sesuatu. Ya kalau nggak pernah kejadian kan kita nggak tahu cara ngatasinya. Iya, ujian yang aku pikir sih kayak gitu. Sebab akibat gitu. Hal-hal buruk itu terjadi karena Tuhan tuh mungkin ingin menguji kita ya, seberapa kuatnya kita menjalani kehidupan ini. Karena itu no pain no gain gitu loh. Takdir mungkin ya, sama karma. Ya, kesalahan dari diri kita sendiri. Pertama ujian dari Tuhan, yang kedua dari si jahat. Yang terakhir itu dari diri sendiri sih. Ada kebutuhan yang terpendam, pengen, itu hal buruk terjadi. Supaya kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Supaya kita bisa berserah sepenuhnya ke Dia. Cek, ya, ini diskusi kita langsung disuguhkan dengan diskusi. Pertanyaannya, kenapa hal buruk terjadi dan dari mana datangnya kejahatan? Kenapa hal buruk terjadi dan dari mana datangnya kejahatan? Silahkan berdiskusi. Kita kasih waktu 3 menit dari sekarang. Udah ya? Sekian, kita akan lanjut. Sudah dapat intinya?
Silahkan dilanjutkan. Seseorang yang saya kenal, Bruce, datang ke Alpha. Dia sangat cerdas dan juga skeptis. Dia seorang ateis dan tidak ada hal yang dapat merubahnya. Sampai pada pembicaraan bagaimana saya dapat menolak kejahatan. Akhirnya dia berkata, saya seorang pengacara dan dalam praktik saya sebagai pengacara, saya melihat begitu banyak kejahatan. Saya selalu percaya adanya kuasa kejahatan. Tapi sekarang saya sadar jika ada kuasa kejahatan, masuk akal untuk percaya adanya kuasa kebaikan. Beberapa orang merasa sangat mudah untuk percaya pada kejahatan dan iblis. William Peter Blatty yang menulis naskah The Exorcist mengatakan, mengenai Tuhan saya tidak percaya, tapi saat berbicara tentang iblis, ya itu hal lain. Iblis terus memaparkan dirinya, iblis banyak mengiklankan dirinya. Ya, Rasul Paulus berbicara tentang kuasa roh jahat yang bekerja di dunia saat ini. Dan seperti pernyataan dalam perjanjian baru, yaitu sama seperti di balik kebaikan adalah Tuhan sendiri. Demikian pula di balik kejahatan adalah iblis. Mungkin terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi bagi sebagian orang lebih mudah untuk percaya pada iblis daripada percaya pada Tuhan. Saya dulu seorang ateis. Saya mengalami kesulitan besar untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya menjadi seorang Kristen, saya mulai percaya pada Tuhan. Tapi kemudian seorang teman berkata pada saya tentang adanya iblis. Dan saya berpikir, sangat sulit untuk percaya adanya Tuhan, apalagi untuk percaya adanya iblis. Sebagian masalahnya adalah saya memiliki gambaran yang salah tentang Tuhan dan tentang iblis. Saya menggambarkan Tuhan sebagai lelaki tua berjanggut yang duduk di atas awan, begitu juga gambaran yang salah tentang iblis. Saya menggambarkan iblis dengan tanduk, ekor, kuku yang beruas, dan trisula. Tentu gambaran tentang Tuhan dan iblis bukan hanya tidak dapat percaya, tapi juga tidak alkitabiah. Perjanjian baru berbicara tentang 3 aliansi, yaitu dunia, kedagingan, dan iblis. Dunia adalah musuh di sekitar kita, semua kejahatan yang ada di sekitar kita, dunia yang berpaling dari Tuhan. Kedagingan adalah musuh di dalam diri kita. Kedagingan bukanlah tubuh, tidak ada yang jahat dari tubuh, melainkan keinginan jahat yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Dan iblis adalah musuh di atas. Yesus jelas percaya akan adanya iblis. Dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Bahkan Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Jadi, Alkitab berbicara tentang adanya iblis. Juga tradisi, orang-orang Kristen selama berabad-abad percaya pada kekuatan spiritual kejahatan. Dan Anda mungkin pernah mengalaminya, terutama bagi Anda yang pernah memiliki pengalaman yang kuat dengan Roh Kudus. Anda tiba-tiba menyadari sepertinya ada segala macam hal yang menentang Anda, pencobaan yang tidak Anda sadari sebelumnya. Ada juga akal sehat. Bagaimana kita menjelaskan tentang begitu banyaknya kejahatan di dunia. Kita hidup di dunia di mana hal-hal buruk terjadi. Letnan Jenderal Romeo Dallaire adalah bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Rwanda, dan dia menyaksikan pembantaian etnis di sana pada tahun 1994. Karena dia hanya memiliki sedikit petugas, dia tidak dapat menghentikannya. Setelah itu dia menulis sebuah buku berjudul Berjabat Tangan dengan Iblis. Dia menulis, saya tahu Tuhan itu ada, karena di Rwanda saya berjabat tangan dengan iblis. Saya telah melihatnya, mencium baunya, dan menyentuhnya. Saya tahu iblis itu ada, dan karena itu saya tahu Tuhan itu ada. Ada 2 bahaya yang sebanding dan berlawanan saat kita membicarakan kejahatan. Bahaya pertama adalah ketidakpercayaan total, dan yang kedua adalah ketertarikan yang tidak sehat dan berlebihan pada kuasa dan praktik kejahatan. Hal-hal seperti papan Ouija, kartu tarot, horoskop, membaca garis tangan, hal semacam itu. Orang-orang yang sedang dalam pencarian spiritual sering bereksperimen dengan hal-hal semacam ini. Itu bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi jika Anda melakukannya, maka berbalik dan bertobatlah. Singkirkan semua buku atau apapun dalam hidup Anda yang terkait dengan itu. Kita seharusnya tidak memiliki ketertarikan yang tidak sehat akan hal-hal ini. Ya, iblis ingin menghancurkan hidup kita. Yesus menggambarkan iblis sebagai pencuri yang ingin merampok kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah tujuan utamanya. Itu adalah kebalikan dari apa yang Yesus inginkan untuk hidup Anda. Yesus mengasihimu. Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi Anda, hidup dalam kelimpahannya. Tujuan iblis adalah untuk menghancurkan, dan dia menggunakan taktik yang cerdik. Tidak akan terlihat di awal kemana dia mencoba membawa Anda. Saya dituduh melakukan pembunuhan saat saya berusia 15 tahun. Pada 16 tahun saya akhirnya masuk penjara. Saya masuk ke pusat penahanan yang disebut Medomsley dan itu sangat-sangat kejam. Di sana saya diberitahu apa yang harus dilakukan dan saya tidak melakukannya. Saya anti otoritas. Saya banyak mengalami pukulan fisik di sana. Saya sering ditempatkan di sel isolasi dan semua itu sia-sia. Saya justru berpikir orang-orang ini adalah penindas.
Jadi saat saya keluar dari sana, amarah saya bertambah lebih besar. Saya telah membuat malu ibu saya. Dia berkata, tahukah kamu, kamu adalah anak iblis, kamu jahat, kamu lebih buruk dari ayahmu. Ini buruk bagi saya karena ayah saya sangat kejam pada ibu saya dan sering memperkosanya. Jadi bagi saya diberi predikat lebih buruk dari ayah saya. Bahwa saya anak iblis membuat saya benar-benar marah. Jadi langkah saya selanjutnya adalah menjadi perusuh sepak bola. Ada luka sayat di wajah saya. Jari kelingking saya dipotong. Saya ditikam 4 kali di lengan dan di dada. Kedua mata saya dipukul dengan botol. Saya tidak punya gigi depan. Kedua bahu dan lengan saya ditarik keluar dari rongganya. Itu anarki. Saya suka berkelahi. Hal-hal yang saya lakukan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi saya melakukan banyak hal yang sangat-sangat jahat. Saya jahat. Benar-benar jahat. Iblis ingin mengarahkan kita ke jalan menuju kehancuran. Jadi apa taktik iblis? Yang pertama adalah keraguan. Semua hal penting dalam hidup membutuhkan iman, dan itu membuka celah untuk keraguan. Iblis ingin kita meragukan keyakinan dan mempercayai keraguan kita. Tapi Tuhan ingin kita meragukan keraguan dan mempercayai keyakinan kita. Iblis menipu dan membuat kita meragukan siapa kita dan siapa Tuhan itu. Yesus menggambarkan iblis sebagai pendusta dan bapak segala dusta. Di Taman Eden, dalam pasal-pasal pembuka kitab Kejadian yang merupakan pemaparan tentang bagaimana kejahatan bekerja, iblis digambarkan sebagai seekor ular, yang kalimat pembukanya pada umat manusia adalah, apakah Allah benar-benar berfirman? Dia membuat keraguan akan apa yang Tuhan katakan. Kita dapat melihatnya dengan jelas pada Yesus. Pada saat pembaptisannya di Sungai Yordan, firman Sang Bapa datang dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam sesaat, Yesus dibawa ke padang gurun dan iblis datang kepadanya dan kalimat pembukanya adalah, jika engkau anak Allah, dengan kata lain, iblis mencoba membuat Yesus meragukan identitasnya. Iblis akan mencoba membuat Anda meragukan kebaikan Tuhan, meyakinkan Anda bahwa Tuhan adalah perusak yang ingin merusak semua kesenangan Anda. Dia berdusta akan identitas Tuhan dan Anda. Jika dia bisa membuat Anda meragukan identitas Anda sebagai orang Kristen dan anak Tuhan, maka dia akan melakukannya. Ya, banyak dari kita yang berjuang dengan keraguan diri, kebohongan tentang diri kita yang berasal dari orang lain, dan kita akhirnya percaya. Namun, identitas kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Bapa Surgawi kita dan diciptakan menurut gambarnya untuk tujuan yang unik. Taktik iblis lainnya adalah pencobaan, dan kita semua mengalami pencobaan hingga tingkat tertentu. Wah, godaan terbesar saya kalau ada makanan yang enak. Main game. Cobaan terbesar telat uang sih kayaknya. Malas. Ingin balas dendam dengan orang-orang yang jahat. Cobaan tuh kan. Kayak main gadget tiap hari sampai lupa waktu. Suka nunda kerjaan. Malas sih. Susah banget kalau udah malas soalnya. Berbohong sih. Ya. Setiap hari. Terlalu percaya terhadap orang lain melebihi Tuhan itu sendiri. Alkohol sih. Sama ya party kayak gitu. Kalau cowok kan harta, tahta, wanita. Cobaan yang terbesar itu ya cewek. Laki-laki dan pacaran. Kalau ngeliat, oh ini lucu, jadi pengen banget aku beli itu, kayak gitu. Mula nafsu. Pornografi. Boleh sama gak sih? Godaan terbesar, aku juga dulu orang yang mungkin struggle di dunia pornografi. Tapi sekarang aku udah bebas. Tidak ada yang salah dengan dicobai. Semua orang dicobai. Anda tidak dapat menjalani hidup tanpa mengalami pencobaan. Yesus dicobai dalam segala hal, sama seperti kita. Tetapi bedanya, dia tidak berdosa. Jadi penting untuk membedakan antara pencobaan dan dosa. Perjanjian baru menjelaskan bahwa iblislah yang mencobai kita, bukan Tuhan. Jadi dalam Matius 4 ayat 3, iblis digambarkan sebagai penggoda. Terkadang muncul pemikiran dalam benak kita. Dari mana asalnya itu? Itu bukan dosa. Sesuatu menjadi dosa jika kita mengadopsi dan bertindak atasnya. Tapi iblis membuat kita berpikir kita telah kacau dan apa yang Anda lakukan tidak berarti karena Anda telah jatuh. Lalu ada taktik penipuan. Semua dosa adalah bentuk dari penipuan. Dalam Kejadian, di mana iblis dalam bentuk ular mengatakan,
Kamu tidak akan mati jika kamu tidak menaati Tuhan. Dengan kata lain, itu tidak akan mencelakakanmu. Tapi iblis mencoba menipu, membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dan tidak ingin kita memiliki hidup terbaik. Yesus ingin Anda memiliki hidup dalam segala kelimpahannya. Dia mengasihimu. Dia tidak ingin Anda mengalami kejahatan. Dia ingin Anda mengalami kebaikan. Ya, dan sebutan iblis lainnya adalah penuduh. Dia membuat kita meragukan kebaikan dan kasih Tuhan. Dia mencobai kita untuk melanggar perintah Tuhan yang dibuat untuk melindungi kita. Lalu dia menuduh dan menghukum kita. Ada perbedaan besar antara penginsafan dan penghukuman. Penginsafan datang dari Roh Kudus. Saat itulah kita tahu persis kesalahan kita, dan kita berbalik dan menerima pengampunan. Tapi penghukuman berasal dari iblis. Penghukuman adalah saat kita merasa buruk tentang diri kita. Tapi perjanjian baru mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Di kayu salib, Yesus menanggung sendiri hukuman yang pantas kita terima, supaya kita tidak perlu menanggungnya. Posisi kita dalam pertempuran telah berubah. Rasul Paulus berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Dengan kata lain, Anda berada di wilayah kuasa kegelapan. Dalam arti tertentu, iblis memegang kendali. Tapi melalui salib dan kebangkitan Yesus, saat Anda mengundang Yesus untuk datang dan menjadi bagian dari hidup Anda, Dia memindahkan Anda dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Yesus, di mana Yesus yang memegang kendali dan ada kemerdekaan. Pada tahun 95 saya adalah seorang gelandangan dan saya tidak menyadari saat itu saya mengalami kegagalan organ. Karena saya hanya minum alkohol, memakai narkoba dan tidak makan, saya tidak sadar bahwa saya terkena septikemia. Saya mengalami malnutrisi dan dehidrasi. Pada Maret 96 beberapa orang muncul di jalanan dan berkata, "Apa kamu tahu Yesus mengasihimu?" Dan saya mengejar mereka. Yesus, nenek saya bernyanyi tentang Yesus saat saya masih kecil. Hal seperti itu tidak ada. Seminggu kemudian mereka kembali dan saya melihat orang-orang Kristen ini terus mendatangi jalan ini selama 6 bulan berikutnya. Suatu pagi saya terbangun, hari itu seperti biasanya. Saya minum alkohol dan memakai narkoba dan saya pingsan. Saya dilarikan ke rumah sakit, saya koma selama 6 hari. Ibu saya diminta datang ke rumah sakit, dia pun pergi ke rumah sakit. Saya sudah mati. Kata-kata terakhir untuk saya sudah diucapkan pada hari ke-6. Konsultan berkata pada ibu saya bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi ibu saya berkata, bolehkah saya meminta waktu lagi untuk memikirkannya? Ibu saya pun keluar dan banyak orang datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Lalu Tony, teman saya berkata, ada beberapa pemuda Kristen di sini. Ibu saya berkata, apa gunanya? Bagaimana itu bisa menolongnya? Dia sudah mati. Dan mereka berkata, baiklah, mari kita mendoakannya. Mereka meletakkan tangan di atas kepala saya dan berkata, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berikan orang ini kehidupan baru. Dan saya bangun duduk menarik ventilator dari mulut saya. Saya hidup kembali. Tapi ini bukan sekedar mujizat bangun dari koma. Saya bangun menjadi pribadi yang berbeda. Saya tidak ingin minum-minum lagi atau memakai narkoba atau merokok. Saya ingin menolong orang. Jujur, saya sebenarnya berpikir saya sudah gila. Dan orang-orang Kristen ini berkata kepada saya, Graham, Anda perlu mengikuti kursus Alpha. Saya berkata, apa salah satu kursusnya? Kami pergi pada hari itu, pada khotbah ketiga di sore hari. Saya berdiri. Ini kata-kata tepatnya, saya tidak pernah melupakannya. Saat itu tanggal 9 November 1996 pukul 3:04. Dan saya berkata, Yesus, aku telah diberitahu bahwa Engkau mengasihiku dan aku agak percaya bahwa Engkau mengasihiku. Tapi itu tidak cukup, aku perlu merasakan sesuatu di hatiku. Dan setelah itu saya berkata, maaf, maukah Engkau masuk ke dalam hidupku? Saya jatuh kembali ke kursi saya. Saya menangis dan tidak bisa berhenti. Saat itu, saat air mata mengalir dari mata saya tahu dari mana saya berasal. Saya tahu siapa saya dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi malam itu pada pukul 10 saya kembali ke jalanan Middlesbrough dipenuhi dengan Yesus. Dan saya memulai pelayanan saya. Itu 19 tahun yang lalu. Dan sejak itu, itulah yang saya lakukan. Saya pergi menceritakan kepada orang-orang tentang Yesus. Saya telah menjalankan 141 kursus Alpha. Ada beberapa hal yang saya katakan kepada orang-orang di jalanan atau di penjara saat saya pertama kali bertemu mereka. Karena mereka penuh dengan keraguan, saya pun dulu begitu. Mereka berkata, Graham, bagaimana kamu benar-benar tahu bahwa kamu tidak sekedar bangun dari koma? Mungkin saya terbangun dari koma hanyalah suatu kebetulan. Tapi saya sering berkata, selama 19 tahun terakhir ini mengapa saya hidup demikian? Kemana perginya kekerasan itu? Kemana kemarahan, penolakan, dan tidak tahu tentang kasih itu?
Kemana perginya semua itu dalam satu malam? Yesus adalah kasih yang tertinggi. Itulah yang mengubah Gramsci. Jadi, jika itu dapat mengubah Gramsci, itu dapat mengubah siapapun. Jadi jika kita mengalami perubahan ini, mengapa kita masih bergumul dengan pencobaan? Dan mengapa kita masih berjuang melawan kejahatan? Momen penentuan dari Perang Dunia Kedua adalah D-Day, 6 Juni 1944. Saat fajar, ribuan pasukan sekutu mulai berdatangan ke pantai-pantai ini di bawah serangan musuh yang berat. Meskipun banyak nyawa yang hilang, itu adalah terobosan yang besar. Pada dasarnya itu adalah hari di mana perang dimenangkan. Pada kematian dan kebangkitan Yesus, kemenangan akhir telah dimenangkan. Itu adalah momen penentuan. Dan saat Anda mengundang Yesus ke dalam hidup Anda, jika Anda melakukannya, kuasa dosa dihancurkan. Tapi perang tidak berakhir di situ. Ada berbulan-bulan periode operasi pembersihan sampai VE-Day, kemenangan di Eropa, pada tanggal 8 Mei 1945. Dapat dikatakan saat ini kita hidup di antara D-Day dan VE-Day. Kita telah dimenangkan, tapi kita masih dalam periode operasi pembersihan yang hanya akan selesai saat Yesus datang kembali dan kita bertemu dengannya. Jika pengalaman Anda sama dengan saya saat pertama kali bertemu Yesus, maka banyak yang berubah dalam hidup saya. Tapi ada saat-saat di mana saya berjuang dengan banyak hal, dan jujur, saya masih berjuang sampai sekarang. Oke, sesi diskusi selanjutnya. Apa cobaan terbesar Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Apa cobaan terbesar Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, silahkan didiskusikan dalam waktu 3 menit dari sekarang. Ini pengalaman pribadi ya, jangan dikarang-karang, ayo. Cobaan terbesar Anda dan bagaimana mengatasinya cobaan itu. Cobaan terbesarnya tidak ada yang bilang tetangganya kan? Cobaan terbesarku yang di sampingku katanya. Cara mengatasinya gimana? Belakangi. Dimatikan. Kita lanjut ya. Kita lanjut, sudah habis waktu. Suatu kali, beberapa tahun yang lalu saya sedang bersepeda di sepanjang Oxford Street. Dan saya agak jauh dari trotoar, karena saya suka bersepeda agak jauh dari trotoar untuk berbagai alasan. Dan ada taksi hitam. Anda tahu supir taksi yang berwarna hitam di London? Ada taksi hitam di belakang saya yang sangat tidak sabaran. Dan dia mulai membunyikan klaksonnya. Lalu dia mendahului saya karena dia merasa saya menghalangi jalannya dan dia melewati saya benar-benar dekat. Ya, dia melewati saya dan saat dia lewat, dia meneriaki saya, "Kamu menghalangi jalan, minggir." Dan sesuatu dalam roh saya rasa itu bukan Roh Kudus, berkata, "Kejar dia." Jadi, kelebihan dari sepeda adalah mobil harus berhenti di lampu merah. Jadi dia terperangkap di lampu merah dan saya berhasil mengejarnya. Dan saat saya berada di sampingnya, dia berkata, "Kamu menghalangi jalan, kamu harus minggir." Saya berkata, "Berapa nomormu?" Karena saya tahu mereka tidak suka dilaporkan. Saya berkata, "Berapa nomormu?" Saat itu lampu berubah menjadi hijau. Dia berkata, "Nomor saya adalah," dan lalu dia pergi. Dan saya pikir, oke, saya akan mengejarnya. Jadi saya mulai bersepeda mengejarnya. Dan saya mencari dan mencoba mempelajari nomornya. 58815. Saya akan melaporkannya, 58815. Dan saya bisa melihat dia sedang melihat ke kaca spionnya, mencoba melihat apa yang saya lakukan. Dan saya berhasil mengejarnya dan saya berada di sampingnya. Kemudian dia berkata, "Niki, kamu harus mematuhi aturan."
Saya berpikir, apakah saya tidak salah dengar? Dia berkata, Niki, kamu harus mematuhi aturan. Kemudian setelah itu, dia mencondongkan tubuh keluar jendelanya dan mengibaskan manual alfa seperti ini. Jadi saya mendatanginya dan berkata, apakah kamu mengikuti kursus alfa? Dia berkata, ya saya menjadi seorang Kristen di Alfa 2 bulan yang lalu. Jadi dia belum punya banyak waktu untuk pengudusan. Saya berkata, oh siapa namamu? Dia berkata, namaku Din. Lalu saya berkata, sangat senang bertemu denganmu. Saya berkata, maafkan saya. Saat itu dia merasakan campuran kemarahan dan ketertarikan untuk bertemu dengan orang yang telah ditontonnya di DVD selama 10 minggu terakhir. Penumpang yang berada di belakang taksi benar-benar bingung. Jadi pada akhirnya dia berbalik dan dia berkata, orang ini memimpin kursus alfa. Itu menginspirasi dan mengubah hidup saya. Dan saat saya lanjut bersepeda, saya pikir perjalanan saya masih panjang. Kita masih dalam pertempuran. Ini adalah sebuah proses, dan itu tidak akan selesai sampai Yesus kembali. Jadi, apa pertahanan kita? Bagaimana kita berperang melawan ini? Paulus berkata dalam Efesus pasal 6, bahwa untuk memerangi ini, kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Jadi, secara efektif, Alkitab mengatakan bahwa kita harus membuang kebiasaan buruk dan menggantinya dengan yang baik. Tetap dekat dengan Yesus. Tetap fokus pada Yesus, berikat pinggangkan kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Ini adalah kebalikan dari kemunafikan. Ini adalah keaslian, integritas, keterbukaan dalam hidup Anda. Berbaju zirahkan keadilan, jaga hubungan Anda dengan benar, jangan menyimpan kesalahan. Jika Anda membuat kesalahan, mintalah Tuhan untuk mengampuni Anda dan segera bangkit kembali. Dan sama halnya dengan orang lain, jika Anda berselisih dengan seseorang, tangani dengan cepat, mintalah pengampunan, selesaikan. Terlibat dalam pelayanan dengan langkah penuh kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan hanya duduk saja tanpa melakukan apa-apa. Terlibatlah melayani di gereja atau di komunitas Anda. Percaya pada Tuhan di saat-saat sulit. Paulus berkata, ambillah perisai iman untuk kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis akan melemparkanmu dengan banyak hal, keraguan, ketakutan, kecemasan, nafsu, segala macam hal. Tetap percaya, jangan menyerah akan iman Anda. Ambillah ketopong baja keselamatan Anda, menangkan perang pikiran. Keselamatan berarti kebebasan. Kebebasan yang diberikan Yesus. Semua cobaan ini cenderung dimulai dalam pikiran. Pikiran menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi takdir. Kenali Alkitab Anda. Benamkan diri Anda dalam firman Tuhan. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saya mendorong Anda mengenali buku ini, membacanya setiap hari jika Anda bisa. Gunakan dalam buku cetak, unduh aplikasi Bible in 1 Year, apapun yang cocok untuk Anda. Setiap kali Yesus dicobai, ia menjawab dengan sebuah ayat dari Alkitab. Ia tahu betul kitab suci, dan ia menggunakannya sebagai pertahanan melawan serangan musuh. Tetap berdoa, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tetaplah dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan terakhir, berdirilah teguh bersama. Tidak ada pelindung untuk bagian belakang. Kita paling rentan ketika kita melarikan diri, tapi jauh lebih kuat ketika kita berdiri bersama. Kabar baiknya adalah Anda bisa melakukannya. Yakobus berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Begitulah cara kita menyerang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melalui pengampunan. Dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang dikenal sebagai doa Bapa kami, ia mengajar mereka untuk berdoa, ampunilah dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni seseorang adalah salah satu hal tersulit yang dapat kita lakukan. Tapi ada kuasa dalam pengampunan. Nama saya Pariti Immanuel dan saya berpartisipasi dalam genosida 1994 melawan orang Tutsi. Saya membunuh banyak orang Tutsi di bawah perintah kepemimpinan yang buruk dan telah menghabiskan 6 tahun di penjara dan 4 tahun dalam pelayanan masyarakat. Semasa di penjara, para tahanan lain mengundang saya untuk mencoba kursus Alfa.
Saya ikut tapi berjuang untuk terlibat. Saya sadar saya perlu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah saya lakukan dan menulis surat meminta pengampunan dari kerabat mereka yang telah saya bunuh. Hidup begitu keras setelah dibebaskan dari penjara. Saya menemukan istri saya dengan 2 anak yang bukan milik saya, dan saya menghadapi banyak situasi yang menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana saya akan hidup dengan para korban pembantaian etnis setelah apa yang telah saya lakukan. Hati saya dipenuhi dengan penderitaan, kesepian, dan ketakutan. Didorong oleh Alfa di penjara, saya memutuskan untuk melakukan Alfa lagi. Saya belajar bahwa Yesus mengampuni dan mengalami kasih dalam cara yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dengan bantuan seorang pendeta lokal, saya pergi mencari Vincent, yang ibu dan neneknya telah saya bunuh, untuk meminta pengampunan. Saya sekarang tinggal di sebuah desa yang dibangun untuk orang-orang yang selamat dan pelaku pembantaian etnis. Vincent tinggal di desa yang sama. Kami telah membentuk persahabatan. Dan sekarang, saya mengalami kedamaian yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kehidupan sehari-hari terus menjadi tantangan. Tapi saya telah menemukan pengampunan dan pemulihan untuk hal-hal yang telah saya lakukan. Paulus menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan menjalani hidup dengan mengatakan saya tidak akan menyakiti siapapun. Itu bukan ambisi yang bagus. Bagaimana jika berbuat baik? Ada begitu banyak ketidakadilan di dunia kita dan begitu banyak yang bisa terjadi saat kita melawan kejahatan dengan kebaikan, saat kita melawan ketidakadilan. Lihatlah apa yang telah dilakukan orang lain di masa lalu, terinspirasi oleh teladan Yesus. Lihat bagaimana Shaftesbury mengubah seluruh kondisi sosial bangsanya pada abad ke-19. Lihatlah Wilberforce, bagaimana dia memimpin kampanye penghapusan perbudakan. Lihatlah Martin Luther King Jr., dan bagaimana dia berjuang untuk mengakhiri pemisahan antara kulit hitam dan putih di Amerika Utara. Lihatlah Bunda Teresa, yang mengubah begitu banyak kehidupan dengan memberikan dirinya sepenuh hati untuk melayani orang miskin. Ini bukan hanya untuk para pahlawan besar dalam sejarah. Ini adalah untuk Anda. Hidup Anda dapat membuat perubahan yang nyata. Hidup Anda memiliki tujuan. Anda dapat meninggalkan warisan kehidupan yang diubahkan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Yesus. Oke, stop. Ya, untuk diskusi selanjutnya, kehidupan Anda dapat memberi dampak. Dampak apa yang ingin Anda lakukan? Sekali lagi, kehidupan Anda dapat memberi dampak. Dampak apa yang ingin Anda lakukan? Selamat berdiskusi. Ini waktunya 5 menit. Dari sekarang. Oke. Waktu kita sudah habis untuk berdiskusi. Selanjutnya saya minta dari setiap kelompok Oke, dari kelompok sel 1. Oke, mari kita dengarkan bersama kesimpulan dari setiap kelompok. Oke, kesimpulan dari kelompok kami, hal buruk terjadi seringkali dari diri sendiri dan lingkungan, sehingga kita mengalami cobaan yang terbesar di dalam hidup kita, dan di saat itu terjadi yang harus kita lakukan, yang harus kami lakukan yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri, sehingga kami bisa berdampak bagi orang lain dengan melalui perkataan dan perbuatan kami. Itu aja, terima kasih. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok sel 1. Ya, selanjutnya ke kelompok sel 4. Kesimpulan yang boleh kami bagikan di malam hari ini yaitu kejahatan itu sering muncul dari pikiran, dari keraguan.
yang berasal dari si jahat atau si iblis. Dan cobaan yang terbesar itu ya pikiran, semua dari pikiran, mau berbuat buruk dari pikiran. Jadi hal yang kami lakukan itu semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, karena itu adalah kunci dari melawan kejahatan tadi. Dan kami mau berdampak melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, bahkan melalui kehadiran kami, orang-orang dapat merasakan ada kasih Tuhan di dalam kami. Terima kasih. Iya. Lanjut kelompok sel 5. Jangan ditutup apanya. Dari kelompok sel 5, hal buruk itu terjadi karena Tuhan mengizinkan itu ada, dan itu datangnya dari si jahat gitu. Dan kadang itu terjadi juga dari pikiran dan hati kita dan dari orang-orang di sekeliling kita. Itu terjadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadikan pengalaman buruk itu tadi menjadi pengalaman yang terbaik gitu. Terus cobaan terbesar itu dan cara mengatasinya, biasanya dalam kelompok kami cobaan terbesarnya itu masalah dalam rumah tangga, suaminya waktu sakit itu cobaannya, dan menghadapi pembeli yang kadang berbohong atau curang gitu, dan cobaannya itu juga mengontrol emosi. Cara mengatasinya yaitu berserah kepada Tuhan, berdoa dan selalu sabar. Terus kehidupan yang dapat memberi dampak apa yang ingin kami lakukan itu yaitu berbuat baik, menyaksikan kehidupan yang sudah diubahkan Tuhan, menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi, dan selalu berpikiran positif serta mengasihi dan mencintai pasangan tanpa rasa canggung. Terima kasih. Iya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, meriah kali ya. Iya. Kelompok sel 2. Hal buruk terjadi itu bisa dari kurang waspada. Udah itu, dan dari mana datangnya kejahatan? Tidak ada penguasaan diri. Jadi yang kedua, apa cobaan terbesar Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Cobaan yang terbesar itu yaitu mendengarkan perkataan yang tidak menyenangkan. Solusinya harus cerita juga dengan teman dan yang lain, terutama cerita dengan Tuhan dulu. Itu dia solusinya. Bisa juga kedagingan ya. Itu juga dengan mengatasinya juga ya lewat mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kehidupan Anda dapat memberi dampak. Dampak apa yang ingin Anda lakukan? Yang pertama, memberi dampak positif terlebih untuk keluarga. Jadi yang kedua, perkataan yang menyenangkan orang lain, memberikan motivasi yang benar pada orang lain, melakukan yang terbaik dan suka memberi. Itu dia dampaknya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok sel 2. Kita lanjut kelompok sel 6. Ini kesimpulan atau hasil diskusi sih? Kesimpulan dari hasil diskusi. Pas ya? Kesimpulan dari hasil diskusi. Oke, baik. Hal buruk itu terjadi kalau dari kelompok kami ya, itu karena karma atas setiap perbuatan yang dilakukan. Dan bisa juga timbul dari diri sendiri dan karena kita sering meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu dia. Selesai. Oke, jadi cobaan yang terbesar di dalam kehidupan kami itu bermacam-macam ya. Ada datang dari itu keluarga, terus berpisah dengan anak, dan yang paling unik adalah tantangan terberat adalah melihat wanita yang cantik dan seksi. Oh. Tahu? Nggak jauh-jauh. Jujur loh. Dan melihat cowok ganteng. Nggak jauh-jauh juga itu. Iya, nggak jauh. Nggak jauh. Iya, itu jujur loh, jujur. Iya, nggak apa-apa. Iya boleh. Ya. Nggak apa-apa. Karena cuma 2 laki-laki di sini.
Siapa lagi yang bilang itu? Lanjut. Baik, dan tentunya cara mengatasinya itu tentunya puasa. Iya, jadi kami mengatasinya itu ya dengan kembali lagi kepada Tuhan, ya mengingat bahwasanya kasih Tuhan itu sudah cukup besar dalam kehidupan kita dan terus berdoa. Haleluya. Dan kami juga ingin menjadi dampak yang baik buat lingkungan kami, dampak positif ya, dan lewat berdasarkan keterangan dari Jemaat Komsel 6 ya, Komsel 6 kalau berdoa sering mendoakan tetangga, mendoakan orang-orang yang susah, terus berbuat baik kepada tetangga. Ada katanya di suatu kelompok mereka nanti menggosip, datang Komsel 6 langsung jangan menggosipi orang gitu. Jangan menggosipi orang, kita damai. Nah, jadi kami mau memang benar-benar menjadi dampak yang positif buat orang-orang di sekeliling kami. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok sel 6. Iya, kalau ada orang menggosip datang ke situ didoakan. Jangan. Kelompok sel 3. Kesimpulan dari Komsel 3 yaitu sekalipun kita sudah merasakan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, kita harus tetap berjuang dan ikuti proses yang terus berjalan dengan tetap berserah pada Tuhan dan lakukan kebaikan supaya hidup berdampak. Intinya teruslah berjuang di dalam Tuhan dan ikuti tuntunan dari Tuhan. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok sel 3. Iya, keren-keren ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, satu hal yang mau saya simpulkan juga di sini sebagai MC. Yang pertama ialah tidak bijaksana bagi kita untuk mengabaikan iblis atau berpura-pura ia tidak ada. Di sisi lain, tidak bijaksana juga jika kita terlalu banyak fokus padanya dan kerajaan kegelapan. Yang kedua, iblis bekerja untuk melawan tujuan Tuhan dengan berusaha untuk melemahkan iman orang percaya melalui keraguan, godaan, dan tuduhan. Nah, berikut tips praktis untuk kita menolak iblis atau kejahatan. Yang pertama tadi itu ialah ikat pinggang kebenaran. Tadi di Efesus 6 ini ya, ikat pinggang kebenaran yaitu fokus pada Yesus. Yang kedua, baju zirah keadilan, yaitu ialah punya hubungan yang benar. Kemudian kasut kerelaan, mulailah terlibat dalam pelayanan. Selanjutnya perisai iman, percaya pada Tuhan dalam kesulitan. Kemudian ketopong keselamatan, yaitu pikiran positif. Dan yang terakhir ialah pedang roh, yaitu Alkitab. Ya. Yang selanjutnya ialah Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, demikian kesimpulan dari saya. Mungkin kita akan ditutup oleh Bapak Gembala untuk kesimpulan. Shalom. Ya, dari berbagai kesimpulan yang telah kita dengarkan tadi, ada berbagai-bagai suatu pandangan dan pendapat daripada kita masing-masing orang. Nah, tergantung kita bagaimana menganalisa setiap persoalan hidup kita sehari-hari. Namun begini, saya coba dulu membuat suatu analisa yang dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub pasal 31. Bisa dibuka Ayubnya, Nak? Ayub pasal 31 ayat 1. Kebanyakan orang coba kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku telah menetapkan syarat bagi cukup. Aku telah menetapkan syarat. Bagaimana? Bagi. Ada yang punya mata?
buatlah persyaratan di mata masing-masing. Apakah itu membuat engkau jatuh dalam dosa, atau engkau benar-benar melihat kebaikan Tuhan? Gitu ya, Andisa. Apa syaratnya? Tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh. Ada syarat-syaratnya kan? Itu masing-masing punya syarat. Dia sendiri yang membuat syarat pada matanya. Kemudian masakan aku, siapa yang perhatikan? Nah, bapak-bapak coba perhatikan, bapak-bapak. Bapak-bapak perhatikan ini. Bisa mengerti juga, tahu anak darah, anak gadis. Kalau melihat anak gadis orang, maka lupa sama istri di rumah. Betul nggak nih? Kalau ada anak lajang yang lewat, ibu-ibu lupa sama suaminya. Ya, waduh, kalau Korea putih kali kulitnya ya. Ya, kalau mau suamimu putih kulitnya jangan kasih kerja. Ya kan? Di rumah saja. Oh bisa, tak terserah lah. Ini Bapak Monang, mana Ibu? Bu, jangan kasih dia kerja. Kalau ibu mau dia putih, ya, terserahlah, ya. Ya, ingat ya, buatlah persyaratan di mata saudara. Oke? Ayat 5. Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Ayat 7. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku. Ayat 8. Maka biarlah apa yang kutabur, baca, dimakan orang lain. Ingat, engkau telah banyak bekerja sana sini, berjeri lelah, hasil jeri lelah kita dimakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita berlaku dusta, suka berbohong, suka menipu, mata kemana-mana semua ini. Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Tanaman-tanaman kita tidak menghasilkan buah, usaha kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena akibat daripada dosa. Ayat 9. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan laki-laki, dan aku menghadang di pintu sesamaku. Ayat 10. Maka biarlah istriku diapain? Menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Nanti mau ini ngeri-ngeri ayatnya ini, ngeri ayatnya ini. 11. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Udah jelas? Tak usah mengingini, melihat saja gak boleh. Maka buatlah syarat di mata masing-masing. Amin. Setuju? Laki-laki setuju? Ya.
Saya rindu jemaat setuju dengan hal ini. Ayub, begitu dia dipulihkan, istrinya tidak diceraikannya, tetap dijaga istrinya. Maka bapak-bapak, jaga istrimu. Menjaga istri orang lain. Jaga istri masing-masing. Oke ya? Deal ya? Hah? Kalau nggak bersuami, jangan jaga suami orang, Bu. Jaga anak-anaknya. Iya kan? Kalau kita menjaga suami orang, waduh, bahaya kita. Ya,